Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bertemu lagi bersama Bapak dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran PJOK pelajaran ke-6 pertemuan ke-1. Ini kompetensi dasarnya yang Bapak akan sampaikan pagi ini, yaitu tentang aktivitas senam lantai. Kalian harus bisa memahami, kemudian harus juga bisa mempraktekkan variasi dan kombinasi dalam melakukan aktivitas senam lantai. Aktivitas senam lantai meliputi ada pola gerak dominan, kemudian senam lantai tanpa alat, dan senam lantai menggunakan alat. Yang pertama, pola gerak dominan, itu meliputi statis, mendarat, meloncat atau melompat, gerak berpindah, berputar, dan mengayun. Pola gerak dominan umumnya gerakan-gerakan dalam senam lantai termasuk gerak dominan. Gerak dominan mendasari terbentuknya suatu keterampilan sehingga peranannya dianggap dominan. Nah, di sini menurut F. Suhajana, pola gerak dominan dalam senam merupakan dasar atau landasan untuk semua keterampilan gerak senam yang lebih sulit atau merupakan batu loncatan dalam mengembangkan semua keterampilan senam. Di sini ada beberapa bentuk gerak modifikasi dalam senam ini. Erat hubungannya dengan pola gerak dominan dalam senam. Yang pertama, statik. Posisi statik adalah semua posisi tubuh yang dibuat dalam keadaan bertahan atau diam. Statik pada dasarnya bukan gerakan, tetapi dalam pembelajaran senam, sikap ini masuk ke dalam kategori gerakan senam. Posisi statik dapat dibedakan ke dalam 3 kategori. Yang pertama, bertumpu. Bertumpu yaitu posisi statik yang dilakukan dalam keadaan bahu lebih tinggi dari alat. Kalian bisa perhatikan pada gambar. Yang kedua, menggantung, yaitu posisi statik yang dilakukan dalam keadaan posisi bahu lebih rendah dari alat. Kalian perhatikan pada gambar posisi bahu lebih rendah daripada alat ya. Nah, untuk yang ketiga, keseimbangan. Keseimbangan yaitu posisi statik yang dilakukan pada daerah tumpuan yang sempit. Perhatikan pada gambarnya. Yang kedua, mendarat atau landing. Mendarat diartikan sebagai penghentian gerak yang terkontrol dari tubuh yang melayang pada saat turun. Ada 4 kategori dalam pendaratan, yaitu mendarat menggunakan kaki, tangan, mendarat dengan diiringi putaran, dan mendarat dengan punggung. Yang ketiga, meloncat atau melompat. Meloncat atau melompat merupakan bentuk gerak yang dapat memindahkan tubuh dengan cepat. Gerakan ini biasanya dilakukan dengan 1 kaki dan 2 kaki ya. Yang keempat, gerak berpindah atau locomotion. Gerak berpindah atau locomotion
merupakan gerak yang berulang-ulang, memindahkan tubuh, anggota tubuh, atau gerak tubuh yang menyebabkan tubuh berpindah tempat. Lima, berputar. Pola gerak dominan berputar ini dilakukan melalui putaran yang bersumber dari 3 poros. Yang pertama, poros longitudinal, yaitu putaran yang terjadi akan memungkinkan tubuh berputar secara memanjang, misalnya guling balok. Yang kedua, poros transversal, yaitu putaran yang terjadi akan memungkinkan tubuh berputar ke depan dan ke belakang, misalnya berguling ke depan jongkok. Yang ketiga, poros medial, yaitu putaran yang terjadi akan kemungkinan tubuh berputar ke arah anterior dan posterior, misalkan yaitu meroda ya, seperti pada gambar. Yang keenam, mengayun. Ada 2 macam ayunan, yaitu yang pertama mengayun dari sikap menggantung, lihat pada gambar. Yang kedua, mengayun dari sikap bertumpuk. Oke anak-anak, mungkin itu saja materi yang Bapak sampaikan untuk pertemuan pertama pada mata pelajaran PJOK. Untuk tugasnya, silakan tulis materi yang sudah Bapak sampaikan barusan, kemudian foto hasil catatan dan kirim via WA Group ya. Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.